Saya Diana Sari Dewi, peserta Laksar golongan 3 PPSDN Yogyakarta, angkatan 33 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari sekolahan saya, yaitu SDN 01 Manguharjo Kota Madiun, yang akan membahas tentang nilai dasar ASN, yaitu Aneka. Sebelumnya saya jelaskan dulu, Aneka adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara yang merupakan gabungan dari kata A yaitu akuntabilitas, N nasionalisme, E etika publik, K komitmen mutu, dan yang kelima anti korupsi. Selanjutnya saya perkenalkan narasumber saya, yaitu guru senior saya di sekolah ini. Beliau adalah Ibu Nurenda, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah nama saya Nurenda Hardawati. Saya mengajar di SDN 01 Manguharjo Kota Madiun. Yang pertama, kira-kira sudah diterapkan kelima nilai dasar ASN itu di sekolah ini? Insya Allah sudah, tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, dan penerapan anti korupsi. Sudah. Contohnya pelaksanaan akuntabilitas di sekolah SDN 01 Manguharjo ini pribadi. Ini tentang pembelajaran yang diajarkan oleh guru-guru. Saya sebagai guru, tugas utama guru itu adalah mengajar. Jadi setiap hari saya mengajar pembelajaran anak-anak di dalam kelas setiap hari, dan dalam satu minggu saya mengajar 24 jam mengajar. Jadi satu minggu saya harus menempuh 24 jam mengajar, dan setiap hari saya mengajari anak-anak calistung. Calistung apa calistung itu? Calistung itu membaca, menulis, dan berhitung. Itu penerapan nasionalisme. Nasionalisme cinta tanah air di sekolah. Nasionalisme itu apa? Dia belum paham. Hanya sedikit. Setiap hari Senin itu saya tanamkan cinta tanah air itu. Saya suruh rajin mengikuti upacara bendera di halaman sekolah, pakai seragam lengkap, mengikuti acara upacara itu, ada menyanyinya lagu-lagu nasional, bendera merah putih, berkibarlah benderaku, dan semuanya. Itu kalau sebelum pandemi. Karena sekarang pandemi, belajarnya lewat daring, saya beri tugas, ibu-ibunya saya suruh mengajari anak-anak lagu-lagu nasional. Untuk penerapan nilai yang ketiga itu tentang etika publik. Etika publik itu pelayanan yang ramah kepada publik, kepada masyarakat. Ya, kalau pada masyarakat misalnya karena saya mengajar, yang saya tanamkan kepada anak-anak kepada anak-anak. Jadi sebelum pandemi, setiap tatap muka, setiap hari saya menyambut kedatangan siswa itu, gurunya harus datang lebih awal dengan orang tua, bisa guru menyikapi. Terus setelah di dalam kelas, saya satu persatu mengajari anak yang belum lancar membaca, ada yang kurang lancar membaca, ada yang menulisnya, ada yang belum bisa menulis. Itu setiap hari saya ajari, dan sampai anak bisa ide caranya bagaimana agar anak itu mudah membaca. Bagaimana saya harus punya trik atau cara agar anak cepat bisa membaca. Itu ya saya harus setiap hari di rumah
Kalau sudah lagi istirahat merenung bagaimana caranya, saya ajari seperti ini, nggak bisa, mungkin saya ajari, saya drill anak yang teman-temannya menulis, anak yang berusaha baca saya panggil. Dan yang baca, kalau mengajari membaca jangan banyak-banyak, satu baris saja. Etika publik itu. Selanjutnya yang penerapan nilai dasar yang keempat itu tentang komitmen mutu. Komitmen mutu itu bagaimana jenengan sebagai guru berkomitmen janji meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu dalam pelayanan pada lebih kalau di sekolah lebih ke siswa. Ya, ini berkaitan dengan yang ketiga, ini etika publik. Seperti tadi saya merasa beban ya, kalau tidak bisa mengajar sekarang ini daring ini, kalau membaca itu tidak bisa sebenarnya pakai daring, karena orang tua itu berkeluh kesah kepada saya setiap hari, hampir ada yang WA, kapan belum masuk, kapan belum tatap muka. Saya susah, tidak bisa saya ngajar membaca menulis, anaknya mungkin tidak mau diajari, pengen masuk sekolah. Ini juga, itu yang ketiga. Yang keempat ini saya menjaga mutu, menjaga mutu agar sekolah ini mendapat siswa yang cukup memenuhi aku. Itu salah satunya, sekolah itu harus menjaga mutu, terutama kelas 1 dan kelas 6 ya. Dan kelas 6 kelas 6 kalau ujian itu ada nilainya yang tertinggi kan rasa bayar. Kota Madiun nilainya tertinggi dari SD 01 Mangajo, kita merasakan baru kelas 6. Tapi kalau kelas 1 kita harus menjaga mutu. Anak yang semula dari rumah nol belum bisa baca tulis, setelah masuk di SD 01 Mangajo, saya sangat menjaga mutu bagaimana agar anak yang belum bisa membaca menulis itu saya berprogram 3 bulan saya ajari, insya Allah sudah bisa baca tulis. 3 bulan saya berani anak sudah bisa baca tulis, jadi agar nanti kalau waktu PPDB antara itu agar banyak yang orang mendaftarkan di sini, yang saya harapkan, saya hanya menjaga mutu aja, agar bagaimana anak-anak zaman sekarang ini jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena anak sekarang banyak main HP itu, kalau main HP pintar, tapi ada yang belum bisa, belum hafal. Saya heran, lain dengan zaman dulu. Zaman dulu masuk itu ada yang udah lancar baca sampai saya kewalahan anak itu memberi tugas apa. Tapi sekarang malah sebaliknya. HP bisa membaca. Separuh dari anak 24 itu separuh yang belum bisa baca tulis. Jadi saya harus berusaha 1 semester anak sudah bisa baca tulis semuanya. Itu untuk menjaga mutu. Sangat menginspirasi sekali tuh jawaban jenengan tentang komitmen mutu tadi, yaitu berkomitmen supaya siswa yang masuk ke SD ini itu semuanya ketika kelas 1 bisa membaca. Jadi naik kelas 2 sudah bisa baca menjadi yang istilahnya terakhir dari nilai-nilai dasar ASN yang A yang terakhir, aneka, A yang terakhir yaitu anti korupsi. Bagaimana panjenengan sebagai guru itu menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah? Iya, anti korupsi ya. Kebetulan di sekolah sini kan banyak tulisan-tulisan atau logo-logo ya. Sambil berarti sepertinya matematik itu ya Mbak ya. Belajar di lingkungan, diajak jalan-jalan, melihat tulisan-tulisan. Nah, kebetulan ada tulisan anti korupsi. Nah, itu anak-anak saya ajari, ya ini tulisan apa, siapa yang bisa membaca. Ada yang sudah bisa membaca, ya anti korupsi Bu, ya ini anti korupsi. Jadi saya hanya mengenalkan anak tentang tulisan anti korupsi itu. Kalau dijelaskan mungkin anak itu belum paham. Itu untuk menjelaskan ke aku. Dan kalau saya sebagai saya sendiri mungkin juga
guru-guru yang lain tentang anti korupsi, itu saya jangan sampai saya mengkorupsi waktu, terutama waktu dinas. Ya, waktu dinas itu ditentukan dengan fingerprint. Kebetulan di sekolah sini ada absen lewat fingerprint, itu jangan sampai terlambat datang ke sekolah untuk melaksanakan tugas. Itu aja. Semuanya sudah diatur jam pulang, jam masuk ya, itu lewat fingerprint. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang diinginkan tentang Lasar ini bisa sukses videonya dan berhasil mendapat nilai yang baik dan segera menjadi pejabat PNS. Ya, terima kasih. Sangat menginspirasi saya sendiri selaku guru baru yang baru 6 bulan ibu di sini. Terima kasih sekali atas jawabannya. Saya menjadi agak terbuka pikirannya, mindsetnya tentang bagaimana menjadi ASN yang beraneka di sini sebagai guru khususnya.